Halo, selamat pagi kepada anak-anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Baik, kepada anak-anak Bapak yang kelas 11 IPS, terima kasih yang sudah hadir dan menyaksikan video Bapak ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita pada hari ini masih bisa belajar pelajaran ekonomi. Oke, terima kasih. Baik, sebelum Bapak masuk ke dalam pembelajaran, langkah baiknya kita mengingat dulu. Mungkin banyak yang sudah kelewat ya, banyak libur ya, sudah dua kali ya kita lewat ya karena ada acara. Yang terakhir kita masih di itu klasifikasi negara ya berdasarkan pendapatan nasional. Kali ini kita masuk ke dalam bab baru ya atau di bab 2. Nah, apa sih materi bab 2? Nah, tolong kita kalian saksikan, simak baik-baik ya, jangan sampai kalian salah memahaminya nanti. Oke, sebentar Bapak akan share. Oke, nah inilah bab baru kita pada pertemuan hari ini, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kali ini ya, tapi kali ini Bapak akan membatasinya dulu ya. Yang kita pelajari itu adalah pertumbuhan ekonominya dulu. Nah, nanti di video selanjutnya akan ada pembahasan lanjutannya. Oke, Oke sekarang kita masuk. Nah, pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi dengan baik. Ya. Lalu kedua, setelah melakukan kegiatan, nah, kalian mampu menghitung laju pertumbuhan ekonomi dalam cepat. Yang terakhir adalah kalian mampu menelaah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan baik. Oke, ini tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini Bapak ada bagan ya. Nah, bagan ya secara umum seperti ini ya. Nah, yang dipelajari di pertumbuhan ekonomi yang pertama ada toko, lalu yang kedua ada rumus ya. Nah, ini masih secara umum aja. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ada apa aja sih di teori-teori pertumbuhan ekonomi ini? Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi itu ada teori klasik. Yang kedua ada teori neoklasik. Yang ketiga ada namanya teori neo-Keynes. Yang keempat ada teori W.W. Rostow. Yang terakhir juga ada teori Karl Bacher. Itu penjelasannya ya. Yang pertama, teori klasik. Yang pertama ada dari pendapat atau seorang ahli dari Adam Smith. Yang sudah cukup terkenal. Itu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor output total dan pertumbuhan penduduk. Output total itu apa sih Pak? Itu hasil produksi ya, hasil produksinya.
Jadi Adam Smith terkemuka bahwa ada dua faktor untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, itu produksinya, jumlah produksinya ya, dan juga penduduknya atau jumlah penduduknya. Lalu ada juga tuh ahli yang kedua, itu David Ricardo, yang dikenal dengan teori the law of diminishing return, yang intinya adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal. Jadi dia berpendapat yang harus ditingkatkan adalah produktivitasnya ya, produktivitas dengan cara kemajuan teknologi dan juga modal yang cukup. Itu menurut teori klasik ya. Ini ada dua ya. Lalu teori neoklasik, ada yang ahli yang pertama itu Joseph A. Schumpeter. Menurut Joseph, pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan inovator dan wirausahawan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan oleh inovator dan usahawan. Adapun Robert Solow juga bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil output. Itulah pendapat-pendapat dari teori neoklasik. Sebenarnya neoklasik ini hanya mengembangkan dari teori klasik. Jadi, itu ya. Lanjut. Teori neo-Keynes. Keynes itu dari mana sih? Dari si Roy F. Harrod dan F.C. Domar. F.C. Domar. Itu faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Penanaman modal menjadi komponen penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Jadi dari teori Keynes ini sudah mulai go public ya, ibaratnya seperti itu. Jadi permintaan agregat itu maksudnya permintaan yang sesuai, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jadi tidak dibuat-buat. Nah, dan juga dari teori Keynes ini juga sudah mulai go public, di mana tidak berpatokan pada modal yang ada di dalam suatu perusahaan, tetapi mereka sudah merencanakan membuka saham. Jadi para investor bisa berinvestasi ke perusahaan tersebut. Jadi menurut teori neo-Keynes. Lalu juga ada teori Weber-Rostow. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi itu ada 5 tahap. Ya, ada 5 tahap. Yang pertama tahap masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional yang dahulu masih menggunakan sistem barter, ya. Nah, itu dan ciri-cirinya. Lalu tahap prasyarat tinggal landas, the precondition for take off. Lalu tahap tinggal landas, lalu tahap menuju kedewasaan, dan terakhir tahap konsumsi. Nah, jadi prasyarat tinggal landas
ibaratnya eh, persiapan dalam menuju eh, pertumbuhan ekonomi. Lalu ada tinggal landas menuju kedewasaan sampai ke konsumsi. Jadi ada 5 tahap yang harus dilewati menurut teori Rostow. Lalu lanjut ke teori Karl Bacher, ya, mana produksi untuk kebutuhan sendiri atau rumah tangga tertutup. Lalu perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar, atau singkatannya rumah tangga kota. Ya, pada perekonomian nasional, peran perdagangan makin penting. Itu rumah tangga negara. Yang keempat, menurut Karl Bacher, kegiatan perdagangan telah meluas melintasi batas negara. Nah, jadi ini maksudnya adalah Karl Bacher membagi pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 4. Produksi dan sendiri, ibaratnya kita kalau menanam padi untuk makan kita sehari aja, tidak untuk keluar rumah atau tetangga juga. Nah, lalu ada rumah tangga kota. Nah, ini sudah mulai yang tadinya menanam padi untuk kita sendiri, menanam padi untuk dijual ke tetangga, misalkan ke kota lain. Lalu rumah tangga negara, nah ini udah mulai ya, bahwa kalau tadinya baru menjadi produksi padi, mulai dari jadi produksi padi itu bukan hanya untuk sebatas tetangga ya, tetapi dicapai ke seluruh provinsi misalkan gitu, rumah tangga negara. Nah, kalau sudah sampai rumah tangga negara, maka ibaratnya kita mengekspor beras. Jadi menurut teori Karl Bacher. Nah, lanjut. Kesimpulannya apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu harus menjadi baik ya. Tidak bisa namanya menjadi lebih buruk. Itu namanya tidak tumbuh. Jadi pertumbuhan ekonomi sebuah proses dari perubahan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Inilah kesimpulan dari pertumbuhan ekonomi. Ada pun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada 5. Yang pertama, manusia. Kedua, natural resources atau sumber daya alam. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, inflation. Yang kelima, itu interest rate atau suku bunga. Jadi kelima faktor ini sangat mempengaruhi dan juga saling berhubungan. Gimana sih kok bisa saling berhubungan seperti ini? Contoh manusia. Ketika manusia itu banyak yang menganggur, ya, maka akan banyak manusia yang menghemat uangnya untuk dipakai, sehingga suku bunganya akan
eh, naik. Lalu juga tingkat inflasinya juga naik. Nah, dari itu sangat berpengaruh ya. Nah, itulah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau banyak manusia yang menganggur, maka pertumbuhan ekonomi akan juga lambat. Ya. Lalu natural resource atau sumber daya alam. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Contohnya seperti ini, ketika ada pabrik di dalam negeri Indonesia ya, yang memproduksi suatu produk, ketika sumber daya alamnya tidak ada di Indonesia, maka perusahaan tersebut harus mengimpor barang mentah ya, dari luar negeri untuk dijadikan barang jadi. Maka dari itu ketika ada orang Indonesia mengimpor barang dari luar negeri, maka harga produknya akan menjadi mahal. Nah, maka dari itu pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi lambat. Seperti itu. Teknologi ya mungkin kalian sudah tahu ya, teknologi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Semakin teknologi ya, semakin canggih, maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu inflasi ya, inflasi sangat berbagai macam itu, di mana suatu barang itu harganya sangat mahal, sangat murah, sangat bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan juga interest rate. Bisa kalian baca di sumber yang lain. Lanjut. Nah, sekarang game style. Ya, Bapak mempunyai game, ya, di mana gamenya itu ada di Google Classroom kalian. Jadi tolong cek di Google Classroom kalian. Nah, coba tayangkan ya yang Google Classroom-nya. Nah, di sini ya, di sini sudah ada Google Classroom. Bapak contohkan di sini satu. Nah, di bab 2 pertumbuhan dan pembangunan part 1. Di sini sudah ada thesis ya. Jadi tinggal kalian klik dan diarahkan ke thesis ya. Ini kemudian tinggal isi nama kalian. Ya, isi nama kalian. Dan tinggal mulai. Oke? Nah, oke. Nah, kan itu dulu ya dari Bapak. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk mengisi absensi kalian atau kehadiran kalian dengan mengecek Google Classroom kalian. Dan materi yang video ini juga sudah ada di Google Classroom kalian. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selamat belajar. Bye-bye semuanya.